Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di hari Selasa ini. Marilah kita memulai hari Selasa dan kita menjalani hari ini bersama-sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat dari 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Satu ayat ini saya menemukan 3 makna. Makna yang pertama adalah ayat ini mengekspresikan keyakinan iman, keteguhan iman kepada janji-janji Allah di dalam Kristus. Artinya iman yang tidak pernah ragu akan janji-janji Allah di dalam Kristus kepada kita, umat manusia. Jadi pesannya adalah kalau percaya kepada Allah di dalam Kristus dan percaya pada janji-janji Allah di dalam Kristus, percaya itu harus bulat, harus mantap, sungguh-sungguh gitu ya Bapak. Tidak ada ragu-ragunya gitu. Nah, ini ayat ini mau mengekspresikan itu. Nah, kedua adalah janji Allah. Apa sih janji Allah? Janji Allah itu satu kata, penyertaan. Allah menyertai kita di dalam Kristus. Itu janjinya. Dan ketika Allah menyertai kita di dalam Kristus itu dimulai dengan 3 kata kunci. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Kasih karunia kita tahu itu anugerah. Rahmat itu juga sebetulnya anugerah karunia, tapi lebih kepada belas kasihan. Dan damai sejahtera, ya, shalom. Nah, 3 hal ini yang mengikuti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ada anugerah Allah, yaitu kasih karunia, ada belas kasihan Allah, ada damai sejahtera Allah yang menyertai kita, yang bersama-sama dengan kita di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi modal kita di dalam kita menjalani aktivitas kita hari-hari atau setiap hari, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan yang menyertai kita itu dengan kasih karunia, dengan rahmat, belas kasihan, dan damai sejahtera. Sehingga kalau kita punya persoalan apa-apa Bapak Ibu, sampai kita kadang-kadang tidak ada pintu lagi, kita tidak menemukan pintu dari persoalan kita, maka jangan pernah ragu akan janji penyertaan Allah, penyertaan Tuhan di dalam Kristus untuk kita. Dan penyertaan itu disertai dengan kasih karunia Allah, rahmat Allah, dan damai sejahtera Allah. Yang ketiga adalah bahwa Allah berjanji menyertai kita, dan penyertaan kepada kita itu di dalam kebenaran dan kasih. Artinya bahwa Tuhan menopang kita di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam kebenaran, Tuhan juga yang akan membenarkan kita. Artinya kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, menimpakan kesalahan pada kita, sedangkan kita berbuat yang benar, Bapak Ibu Saudara, maka penyertaan Allah di dalam kebenaran ini akan berbicara. Allah lah yang akan membela kita. Dan yang berikutnya juga Allah menyertai kita di dalam kasih. Jadi Allah sudah membekali kita ini dengan kasih sayangnya yang besar. Jadi kita hidup di dalam kasih sayang Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan kasih sayang dari dunia ini, ya minimal bagi saudara, kita ini sudah punya modal kasih dari Tuhan Allah. Dan modal kasih dari Tuhan Allah ini menjadi modal bagi kita untuk juga mempraktekkan kasih kepada dunia ini. Nah, itu 3 hal ya Bapak Ibu. Percaya yang teguh, tidak ragu-ragu kepada janji-janji Allah di dalam Kristus. Yang kedua, apa itu janji? Yaitu penyertaan Tuhan sendiri, dan penyertaan itu di dalam kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah Allah menyertai kita di dalam kebenaran Allah dan di dalam kasih sayang Allah. Itu modal kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjalani hari ini dengan memegang janji Tuhan kepada kami di dalam Kristus. Janji penyertaan Tuhan yang disertai oleh kasih karunia, belas kasih, dan damai sejahtera Allah. Lalu Tuhan juga yang membackup kami, menyertai kami di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Terima kasih, kami memiliki harta yang luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan sendiri. Berdasarkan penyertaan Tuhan ini, kami mantap untuk menjalani kehidupan kami, untuk memeliharakan rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.